Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, usaha laundry kini dilirik banyak orang karena menjanjikan keuntungan. Namun masih banyak yang ragu bahkan tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha laundry. Perlu upaya besar untuk dapat mengembangkan usaha laundry dan menambah outlet. Seperti yang dilakukan seorang pria di Makassar yang kini terbilang sukses membuka puluhan outlet laundry dan membuka supermarket bahan-bahan laundry. Lantas seperti apa prospek usaha laundry dan apa tantangannya? Kita bahas bersama, sudah hadir di studio Kompas TV Haidir Khalik, sekaligus Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia dan juga merupakan owner supermarket laundry, yaitu penyedia bahan laundry terbesar di Indonesia Timur. Betul Bang Haidir? Siap. Oke, Bang Haidir apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bang Haidir ini kan merupakan salah satu usaha laundry, pengusaha laundry sukses di Makassar, bahkan berhasil membuka supermarket laundry, yaitu penyedia jasa laundry terbesar di Indonesia Timur. Tapi kalau kita bisa ulik ke belakang nih, Bang Haidir, sejak kapan terjun di dunia laundry ini? Silakan. Saya di dunia laundry itu seingat saya sih sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Itu alhamdulillah sudah lama sekali. Dan ini bukan usaha pertama saya. Seingat saya mungkin sekitar 8 atau 9 bisnis sebelumnya yang sudah saya jalankan. Semuanya bangkrut. Tapi itu menjadi proses sebenarnya sih yang bisa membuat kita jadi lebih tangguh, lebih matang, yang akhirnya kayaknya sekarang ada masalah apapun, insya Allah itu kita anggap sebagai bagian dari proses untuk bisa sampai ke posisi sekarang. Oke, tadi kan disebutkan bahwa sebelum menetap di usaha laundry ini kan ada 9 bisnis yang banyak. Ya, atau ada banyak ya sebelumnya bisnis yang dijalankan. Kenapa akhirnya menetap di bidang laundry dan kenapa memilih usaha ini? Seingat saya dulu kan cuman itu yang terpikirkan. Kayaknya bisnis laundry itu bisa dimulai tanpa modal. Saya ingat saya mulai dari bisnis laundry itu cuma cari orderan dulu, bikin sebar brosur. Mesinnya belum ada, tapi saya sudah sebar brosur, terus tawarkan paket-paket bulanan. Setelah paket bulanan banyak yang mendaftar, ya sudah, karena orderannya ada, makanya saya cicil mesinnya. Dari situ akhirnya ternyata bisa ya kita memulai bisnis ini tanpa modal. Akhirnya saya terus kembangkan. Semakin berkembang bisnis, akhirnya saya juga lihat kalau bisnis ini mau berkembang harusnya disiapkan semuanya ekosistem yang dibutuhkan untuk berkembang. Makanya dari situ pun saya jadi terpikir mulai harus ada pelatihan-pelatihan yang kita buat, harus ada organisasi yang menaungi para pengusaha laundry, karena waktu itu belum ada. Sampai saya akhirnya kepikiran bagaimana kalau saya menginisiasi berdirinya organisasi yang menaungi para pengusaha laundry. Itu pertama kali ya. Jadi waktu itu memang belum ada sama sekali organisasinya para pengusaha laundry. Akhirnya alhamdulillah berdiri yang namanya Asosiasi Laundry Indonesia. Asosiasi Laundry Indonesia itu pertama dan terbesar di Indonesia yang menaungi pengusaha laundry mulai dari Aceh sampai Papua. Karena sudah ada 22 DPD. Jadi ada di Papua, ada di Aceh. Kita roadshow mengenalkan bahwa laundry itu begini caranya berkembang. Dan kita harus bersinergi supaya menguatkan para pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Nah, ini kan berarti dengan berdirinya Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia ini kan bisa diharapkan mengembangkan SDM para pelaku usaha laundry. Tapi kalau kita mengulik sedikit personalitinya dari Bang Haidir ini sebagai pengusaha laundry 13 tahun itu kan sampai sekarang ini sudah memiliki kurang lebih 20 outlet yang ada di Makassar. Boleh diceritakan perjalanannya nih, mulai dari memiliki satu, terus kemudian tantangannya apa sampai sekarang berkembang hingga kurang lebih 20 outlet? Iya, jadinya ya sebenarnya sih tantangan yang paling besar itu mindset. Karena dari dulu kan selalu berpikir itu bisnis itu butuh modal. Tapi ini semuanya dimulai saat kita mulai berpikir berbeda ya. Mindsetnya harus memang mindset para pengusaha tangguh. Bahwa bisnis itu bukan tentang modal, tapi tentang ide, tentang mindset, tentang keteguhan kita, dan bagaimana kita bikin penawaran yang menarik dan memang masuk akal, yang nantinya akhirnya bisa menarik investor untuk berinvestasi. Bahkan saya bisa memulainya tanpa modal karena investor itu bukan hanya dalam bentuk uang yang dia setor. Investor itu bisa saja dalam bentuk orderan dari customer
yang mereka bayar di muka karena kita menawarkan beberapa penawaran. Saya ingat waktu itu saya bikin penawaran, ada yang daftar sekitar hampir 100 orang yang mau bayar di muka tapi langganan bulanan. Dengan penawaran bahwa mereka bayarnya lebih murah kalau bayarnya per bulan. Tapi dari situ saya bisa dapat hampir 100 orderan. Jadi 100 customer yang ingin berlangganan bulanan dengan penawaran nanti kita antar jemput dan harus semuanya membayar di waktu yang sama supaya uangnya terkumpul sekali. Ya, betul. Akhirnya dapat uang yang banyak, saya bisa tinggal DP mesin cucinya. Dari DP mesin cuci ini kita langsung kerjakan orderannya. Dari situ akhirnya ya ada orderan lanjutannya, setiap bulannya ada lagi, itu untuk bayar cicilan. Ternyata bisa dibuat seperti itu. Berkembang terus. Dan itu metode yang itu ya. Dan itu dimulai dari ide. Oh, kenapa kita tidak mulai? Ya artinya modal bukan hanya apa yang disetorkan oleh investor atau apa yang kita dapatkan dari bank. Ternyata dari customer juga bisa menjadi modal. Dari situ dikembangkan lagi. Kalau memang dari investor, dari customer bisa, bagaimana lagi kalau memang investor yang ingin mengembangkan dananya? Semuanya dimulai dari penawaran yang menarik dan masuk akal strateginya. Artinya bukan cuma sekedar penawaran menarik saja, tapi sebenarnya kok kayaknya nggak mungkin lah bisa diwujudkan. Dan ini memang mindset yang harus dipahami oleh seluruh pengusaha, apalagi pengusaha pemula ya. Bisnis bukan tentang modal, tetapi apa ide yang kita tawarkan yang memang menarik bagi target market, dan memang harusnya kita pertimbangkan apa yang ditawarkan oleh kompetitor. Kita harus memberikan hal yang lebih menarik pada kompetitor. Berarti itu juga tips untuk para pengusaha muda ya yang ingin terjun dan berkecimpung di usaha laundry. Betul. Nah, kalau kita boleh kasih bocoran lagi sedikit nih, bagi pemirsa yang di luar sana ingin memulai usaha laundrynya, ini kira-kira butuh budget berapa untuk paket minimal, dan juga perlengkapan apa saja nih yang minimal mereka harus punya? Ya saya mungkin agak berbeda ya. Saya selalu pikirnya bisnis itu memang pertama yang harus dipahami, ini konsep ya. Bisnis itu harus dijalankan oleh orang yang punya waktu dan punya keahlian. Jadi harus, biar dia banyak waktunya tapi tidak ahli, berantakan juga pasti bisnisnya. Yang kedua, biar juga dia ahli, tapi kalau sibuk nggak akan bisa jalan. Pertama punya waktu dan punya keahlian. Siapkan waktunya dan belajar bagaimana menjalankan bisnis, itu yang pertama. Dan kedua, bisnis itu memang butuh modal yang cukup untuk bisa bertahan dan terus berkembang. Kalau modalnya tidak cukup, bisa-bisa tidak bisa berkembang, bahkan tidak bisa bertahan. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Yang pertama, karena kita harus bikin bisnis sesuai dengan kebutuhannya market. Jadi kalau bisnis yang kita bangun tidak seperti yang market butuhkan, bisa-bisa tidak ada market yang datang, ya akhirnya juga kalau tidak ada market, tidak ada orderan, tidak ada omset, bangkrut. Itu yang pertama. Sehingga memang butuh modal yang cukup. Apa yang market butuhkan. Jadi bukan tentang berapa modalnya ya. Jadi kita, ini contoh saja ya, kita bikin bisnis dengan investasi yang besar, anggaplah laundry premium, tapi bukannya di daerah lorong, daerah mahasiswa, nggak bisa berkembang juga, nggak sesuai dengan kebutuhan market. Sebaliknya, kita bikin laundry kiloan yang harganya 2.000, 3.000, tapi daerah Panakukang sini, orang naik mobil juga nggak mau singgah. Ini jangan-jangan laundrynya cuma didoakan saja. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan market. Makanya akhirnya modalnya harusnya sesuai dengan apa yang market butuhkan. Biar modalnya ada, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan market, tidak bisa berkembang juga. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kompetitor yang harus kita sediakan. Ini bisnis yang kita bangun ini sesuai dengan kebutuhan market, tapi jangan lebih jelek dari kompetitor. Karena kapan lebih jelek dari kompetitor, kita cuma dapat sisanya dari kompetitor. Makanya dan ini memang yang harus kita lakukan, ada yang namanya audit market, ada juga namanya audit kompetitor. Siapkan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan market, tapi jangan lebih jelek dari kompetitor. Makanya kita lihat kompetitor berikannya apa, kita kasihkan yang lebih baik. Karena bagaimanapun ini ada persaingan di sini, dan itu sudah pasti terjadi dalam sebuah bisnis ya. Kita harus siap dengan persaingan. Dan yang ketiga, ada yang namanya fixed cost. Fixed cost ini biaya tetap dalam bisnis. Mau banyak atau mau sedikit, tetap sewa tempatnya segini. Jadi mau tidak mau jangan sampai ya. Kita sudah bisa hitung. Kalau saya pribadi, saya bilang, kalau seandainya dia punya modal, misalnya anggaplah 100 juta, tapi sewa tempatnya 70 juta, saya sudah bisa bilang kemungkinan besar bangkrut.
Karena sisa 30 juta yang dia gunakan untuk beli mesin produksi, di mana kapasitas produksinya kan di kapasitas omset diukur dari jumlah kapasitas produksinya. Kalau mesinnya cuma satu, ya sebanyak-banyaknya omsetnya cuma bisa segitu. Yang akhirnya omset hanya bisa bayar sewa tempat, sudah tidak ada keuntungan bagi owner, atau sudah terbayar gaji pegawai dan lain-lain. Ada banyak hitung-hitungan juga ya, jadi bukan hanya modal secara uang saja, tetapi ide dan investasi lainnya itu juga masuk dalam bentuk modal selain uang seperti itu ya. Betul. Baik, Bang Hadir, kita akan ngobrol lebih panjang lagi tentang usaha laundry dan juga asosiasi yang dinaungi oleh Bang Hadir. Tapi jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Kita akan kembali. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Bang Haidir Khalik di sini. Bang, kalau kita lihat di Instagram Bang Haidir Khalik itu kan banyak sekali video-video informatif mengenai tips dan trik bagi pengusaha pemula maupun juga yang tengah menekuni usaha laundry yang sering di-sharing begitu ke ke publik melalui Instagram. Dan juga bagi saudara yang ada di rumah, kita bisa nonton salah satu contoh cuplikan videonya berikut ini. Jadi HPP itu dihitung per lot, bukan per kilogram. Per lot itu mau 1 kilo, mau 3 kilo, mau 5 kilo, kurang lebih sama untuk sekali cuci, sesuai dengan kapasitas mesinnya. Idealnya HPP untuk sekali cuci itu 6.000 sampai 8.000. Jadi kalau HPP-nya di bawah 6.000, ada dua kemungkinannya. Mungkin bisa kualitasnya kurang bagus, atau yang kedua, mungkin saja bahan bakunya memang murah. Kalau kualitasnya memang kurang bagus, misalnya dia pakai sabunnya sedikit, atau parfumnya sedikit, atau mungkin chemicalnya sedikit, akhirnya kualitasnya kurang bagus. Memang hasilnya HPP-nya rendah, tetapi kualitas kurang bagus nanti akan berdampak pada kurangnya volume pekerjaan yang akhirnya nanti omset juga menurun. Jadi penting untuk memastikan kualitas layanan kita itu sesuai dengan harapan dari konsumen. Yang kedua, mungkin saja bahan bakunya murah. Dia belinya mungkin di tempat yang murah, atau mungkin tempat grosiran, atau mungkin benar supplier bahan bakunya, atau dia mengetahui cara-cara yang dibutuhkan untuk bisa menekan HPP. Tidak apa-apa bahan bakunya murah, asal kualitasnya tetap bagus. Ini yang terbaik ya. Kalau kualitasnya kurang bagus, ganti suppliernya atau perbaiki bahan bakunya. Ya, tadi itu kan salah satu video mengenai penentuan HPP nih, Bang Haidir. Mungkin boleh dibahas lebih lanjut atau boleh dideskripsikan lebih panjang mengenai penentuan HPP dalam usaha laundry ini seperti apa? Silakan. Mungkin satu hal yang banyak sekali pengusaha laundry tidak pahami ya, menentukan HPP di bisnis laundry. Karena HPP di bisnis laundry itu, HPP mencuci itu bukan dihitung per kilo, tapi per sekali cuci. Sebenarnya biaya HPP mencuci itu mau 1 kilo, mau 3 kilo, mau 5 kilo, kurang lebih sama. Karena kan sekali masuk pakaian,
Sekali masuk di itu mesin cuci ya. airnya sama, sabunnya juga sama, listriknya yang kurang dipakai. lebih sama. Oke. Kan settingannya sama. Biasanya kita pakai quick wash. Airnya sama semuanya. Lah kalau kita hitungnya per kilo, padahal biayanya itu sama, mau 1 kilo mau 5 kilo. Pas kita jualnya 1 kilo saja itu sudah rugi. Harga jualnya 1 kilo. Padahal harusnya harga jualnya per 1 lot. Nah, kalaupun menetapkan harga jualnya per kilo, boleh dikasih barrier, misalnya minimal 3 kilo, minimal 4 kilo. Kalau tidak paham, itu bisa bahaya sama bisnis. Kalau kita tahu HPP, kita bisa tahu harga jual. Nah, karena menentukan harga jual nomor 1 itu dengan cara menentukan HPP. Berapa HPP yang benar, akhirnya kita bisa mengetahui kira-kira harus dijual di atas harga HPP. Yang kedua, harus membandingkan dengan harga kompetitor atau harga pasar lah. Berarti harus di atas harga kompetitor atau minimal sama. Dan yang ketiga, harus mempertimbangkan target usaha. Kalau target usaha kita tinggi, mau tidak mau harganya harus di atas harga kompetitor, bahkan sesuai dengan target usaha. Saya ada laundry sih di daerah Pengayuman juga sini. Ya, setahu saya itu harganya paling mahal se-Makassar. Karena memang investasi yang kita keluarkan besar dan target yang kita tetapkan juga besar. Tapi dari target yang besar itu, harga jual yang paling tinggi itu, kita berikan layanan yang pantas. Premium juga layanannya. Untuk harga segitu, karena memang kita tahu marketnya juga berbeda. Bukan market menengah ke bawah. Market menengah ke atas itu bukan lihatnya di harga, tapi di pelayanan. Jadi seimbangkan. Dan ini penting. Kalau salah menentukan HPP, bisa salah menentukan harga jual yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kita. Karena data yang kita dapatkan di laba rugi itu, berdasarkan HPP bisa salah datanya, akhirnya dasar pengambilan keputusannya yang salah. Sebaliknya ada lagi satu itu biaya operasional. Kalau kita tahu biaya operasional yang benar, ya kita mengetahui strategi apa yang kita butuhkan untuk supaya bisnis ini capai target. Jadi ada dua itu bisnis yang penting kita pahami. HPP untuk menentukan harga jual, biaya operasional untuk menentukan strategi atau batas minimal yang harus dibutuhkan untuk bisa BEP atau mencapai target. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini banyak terjadi kesalahan di para pengusaha secara umum maupun di bisnis laundry secara khusus menentukan HPP. Oke, kalau di Instagramnya ini kan kita lihat juga setelah membina kurang lebih ribuan pengusaha laundry, baik yang itu fokusnya di Kota Makassar saja kah, atau memang ke kota-kota lainnya begitu untuk membuka kelas seperti itu, atau seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, saya sudah keliling Indonesia ya, mulai dari ujung Papua bahkan nyebrang ke Papua Nugini sampai ke ujung Aceh yang titik nol. Nah, itu untuk membagikan bagaimana cara mengembangkan bisnis laundry. Jadi sebagai pengurus organisasi dan juga sebagai penyedia kebutuhan dan perlengkapan laundry, kami semuanya punya kepentingan atas suksesnya bisnis customer kami. Karena kalau pengusaha laundry itu berkembang, kita juga diuntungkan. Nanti membeli lagi. Apalagi sebagai pengurus asosiasi, kalau member dari asosiasi itu berkembang, itu salah satu tanda kesuksesannya sebuah pengurus organisasi. Jadi bukan cuma iuran memberisasi yang kita cari, tapi mereka harus sukses. Karena kalau sukses, kita saling menguatkan. Kalau para pengusaha laundry tidak saling menguatkan dalam sebuah organisasi, yang saya pahami suatu saat akan masuk mungkin ya, saya bahasanya sih kapitalis. Artinya orang dengan modal banyak yang bisa mengendalikan sebuah bisnis yang kadang tujuannya bukan hanya sekedar profit, tapi memang mau merebut pasar atau bahkan merusak ekosistem bisnis. Kadang kan ada beberapa bisnis sekarang yang sudah tidak sehat, ya karena memang pelaku usahanya yang ada di dalamnya tidak kuat kolaborasinya dalam sebuah asosiasi. Oke, kalau berbicara soal ekosistem bisnis sehat dan tidak sehat, ini usaha laundry ini termasuk yang menjamur di Kota Makassar, di beberapa kota lainnya, dan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kalau bisa dibilang, terkhusus di Kota Makassar. Nah, bagaimana dengan persaingan usaha laundry di mana harganya ada yang kadang 3.000 per kilo, 2.000 per kilogram, baju yang dicuci sudah dengan harga 2.000, bahkan ada yang menawarkan 4.000 per kilogram ekspres 1 hari jadi. Nah, itu bagaimana? Itu bisa dikategorikan sebagai persaingan ekosistem bisnis yang sehat kah, atau seperti apa?
ini harus dipahami dulu sih sebenarnya secara fundamental. Tujuan berbisnis itu bukan cari kerja, tapi cari uang. Dan uang yang dicari juga bukan untuk sekedar hidup, harus sejahtera. Semua pihak yang ada di dalamnya, bukan cuma ownernya ya, mulai dari pegawainya, ownernya, customernya juga harus diuntungkan. Ini yang dipahami. Jadi jangan cuma cari kerja tapi uangnya tidak ada. Kalau orang tidak pahami itu, kita jual murah aja. Akhirnya banyak kerjaannya, uangnya tidak ada. Bisa dilihat yang nantinya jual murah, itu bisnisnya sekedarnya. Kesejahteraannya juga biasanya tidak terjamin. Ala kadarnya juga. Iya, ala kadarnya. Yang akhirnya biasanya nggak terlalu terurus bisnisnya atau bahkan dibiarkan. Karena memang tidak buat sejahtera ownernya. Yang jadi masalah kalau mereka tidak paham secara fundamental bisnis itu, akhirnya nantinya tidak kokoh bisnisnya berdiri. Suatu saat, kita bisa hitung ya, sekarang kan ya zamannya startup. Kalau masuk kapitalis dengan dana yang besar, oh ini gampang, marketnya seperti ini, kita siapkan dana segini, kita puasa berapa bulan, berapa tahun, ini akhirnya mati semua. Kalau sudah mati semua, baru kita kuasai ini bisnis. Ini yang jadi masalah. Betul. Kalau memang pengusahanya tidak paham, akhirnya cuma bersaing di harga. Padahal kan kita, kalau bersaing di harga itu cara tercepat untuk bisa bangkrut rame-rame. Jadi kalau saingan di harga, yang menang bersaing tidak dapat untung, yang kalah bersaing tidak dapat customer, ya ujung-ujungnya bangkrut semuanya. Dan keluar dari persaingan itu dengan menetapkan positioning kita, dengan menetapkan apa keunggulan dari bisnis kita, fokus sama keunggulan, akhirnya akan datang sendiri customernya yang memang bukan mencari murah. Akhirnya juga terbentuk, oh ini bisnis yang kokoh. Karena dia tahu, ini customer saya, ini kompetitornya, ini nilai tambahnya, berarti begini target usahanya, harus begini kapasitas produksinya, harus begini nilai tambahnya, karena bagaimanapun juga, tujuan saya bukan cari kerja, tapi cari uang, yang uangnya bukan untuk sekedar hidup, harus banyak. Sehingga harus segini harga jualnya, dan harus segini semua yang saya lakukan agar target saya tercapai. Dan ini sebagai fundamental dalam bisnis. Ini juga berarti yang harus dilihat ya, bahwa customer itu bukan cuma hanya melihat harga saja, juga tapi pelayanannya yang diberikan itu yang menjadi customer tetap loyal dan akan kembali kepada kita dan selalu memakai jasa kita gitu ya Bang Haidir. Baik, kita akan kembali lagi saudara, masih ngobrol bersama dengan Bang Haidir. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Namun sebelum kita lanjut ngobrol bersama dengan Bang Haidir Khalik, kita alangkah baiknya simak video berikut tentang perbedaan pengusaha berikut ini. Tugasnya owner itu bukan menjalankan bisnis, tapi mengembangkan. Kalau ada owner yang terlalu jauh terlibat di kegiatan operasional, nanti dia baru jalan itu bisnis, itu sama saja dia harus kerja sampai mati. Yang kedua, sama saja dia hargai dia punya tenaga, sama dengan harga tenaga pegawai. Dan yang ketiga, bisnisnya tidak akan berkembang, karena dia jalankan, dia bukan kembangkan. Jadi harusnya dia kembangkan bisnisnya. Apa itu yang dibilang mengembangkan? Kita kerjakan tugas-tugasnya owner. Mulai dari mengukur market, mengukur kompetitor, setelah itu menghitung berapa nilai investasi, terus mengukur kapasitas produksi, setelah
Setelah itu bikin target. Dari target nanti kita bikin strategi. Ada marketing, operasional, SDM, keuangan. Setelah itu kita bikin strategi marketingnya, offline-nya, online-nya. Kita bikin strategi operasionalnya. Di sini ada yang namanya bikin SOP, ukur kapasitas produksi, bikin sistem. Ya Bang Khaidir, kali kita lanjut lagi nih. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya soal tips dan trik, terus kemudian apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha pemula laundry. Namun kalau kita bisa ulik lebih jauh lagi nih latar belakang dari Bang Khaidir Khalik ini, juga kan tadi selaku Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia, boleh dicerita sedikit apa sih sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya organisasi Asosiasi Laundry Indonesia ini? Silakan Bang. Ya itu tadi sih keresahan saya, ternyata sebuah bidang usaha bisnis itu sebuah bidang usaha sulit berkembang kalau tidak punya asosiasi. Karena nanti kepentingan dari para pengusahanya akan diwakili oleh organisasi. Ya alhamdulillah ini terlihat baik ya, terlihat nyata setelah kami bangun organisasinya, setelah itu kita akhirnya bisa membangun LSP-nya, lembaga sertifikasi profesi yang berstandar BNSP, akhirnya kita bangun juga LPK-nya, lembaga pelatihan dan keterampilan. Jadi nanti kita latih SDM-SDM-nya. Dan selalu itu, di semua bisnis selalu 80% pengusaha itu masalahnya di SDM. Kita siapkan SDM yang berkualitas yang nantinya langsung kita sertifikasi, itu nanti SDM-nya kompetensinya bukan hanya diakui secara nasional, tapi sampai ke mancanegara. Baik, bagaimana caranya jika ada pengusaha laundry pemula yang ingin bergabung di Asosiasi Laundry Indonesia ini? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Iya, syaratnya dia harus pengusaha laundry. Oke, itu yang pertama, dia harus pengusaha laundry karena nanti kan dia harus tampilkan bisnisnya. Dan kedua paling dia membayar iuran tahunan. Iuran tahunnya kecil, lebih murah lebih murah daripada biaya parkir motor sehari. Iya, karena kan kalau mau dihitung 1 tahun itu sekitar 200.000. Iya, berarti sebulan tidak sampai 20.000, sehari nggak sampai, ya kurang lebih tidak sampai 2.000 lah. Dan itu benefitnya banyak sekali ya. Apa-apa saja tuh benefitnya, boleh dijelaskan? Pertama, ya kita punya program kan, yang tadi ada LPK untuk pelatihan, ada juga LSP, ada juga koperasi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan laundry yang lengkap, harga terjangkau, bahkan ada cicilan yang kita sediakan. Bahkan kita ada kopdar-kopdar yang ini mengundang para ahli di setiap DPD yang nantinya akan mengajarkan bagaimana bisnis laundry mulai teknis sampai tentang strategis. Jadi memang yang seperti tadi konten yang kita share barusan harus dipahami ya, tugasnya pengusaha itu bukan untuk menjalankan bisnis, tapi mengembangkan. Jadi kalau ada owner yang terlalu jauh terlibat di kegiatan operasional, nanti dia baru jalan bisnisnya, itu sama saja dia harus kerja sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus dia sama saja menghargai tenaganya sama dengan harga tenaga pegawai. Kalau nanti dia baru jalan ya, kalau nggak ada dia nggak jalan bisnisnya. Yang ketiga, bisnisnya tidak akan berkembang karena dia jalankan, bukan mengembangkan. Jadi harusnya memang tugasnya owner itu bukan hal-hal teknis yang berkaitan sama operasional, itu tugasnya pegawai semuanya. Tugasnya owner yaitu tadi, misalnya hitung market dulu, bagaimana ini marketnya, bagaimana kompetitor, akhirnya dia buat bagaimana kapasitas produksi. Dan juga konsep ide ya. Iya, bikin ide yang akhirnya nantinya ditawarkan ke investor, dijalankan. Jadi memang hal-hal strategis bukan hal teknis. Jadi saya juga alhamdulillah saya punya rumah makan, ada sekitar 50 pegawai, tapi saya tidak tahu masak. Ya di restoran lah. Saya ada barber, tapi saya tidak tahu cukur. Nah itu tugasnya pegawai seperti itu. Baik, tapi kalau kita berbicara soal Asosiasi Laundry Indonesia ini, tadi kan disebutkan bahwa ini penting untuk bisa mewadahi para pengusaha-pengusaha laundry. Boleh dijelaskan bisa akses di mana nih para pengusaha laundry? Apakah di Instagram Asosiasi Laundry atau nomor WhatsApp atau seperti apa? Boleh langsung disebut saja di sini. Kalau untuk warga Sulsel, emang kita ada DPD ya, DPD Sulsel namanya. Kalau ketua umum di sini untuk Makassar, Pak Amran, saya dulu waktu periode pertama ketua DPD. Sekarang Pak Amran, ada juga sekretariatnya. Nanti bisa daftar di bagian memberisasi. Ada namanya bidang 1 memberisasi untuk DPD. Itu mereka harus ke sekretariatnya kah atau bisa akses online? Daftarnya online-nya itu di mana? Boleh disebutkan websitenya atau daftar online-nya?
Websitenya di Instagram kah atau di mana? Iya, ada websitenya, nanti kita tampilkan juga di Oke. Nah, atau bisa juga langsung datang ke Supermarket Laundry. Ya, dibantu nanti sama tim kami di Supermarket Laundry untuk daftar menjadi member Asosiasi Laundry Indonesia. Bahkan kalau di Supermarket Laundry, seluruh customer yang belanja paket kebutuhan dan perlengkapan laundry itu kita berikan fasilitas gratis menjadi member. Jadi semua customer yang beli paket mulai per bulan lalu ya, semuanya gratis langsung menjadi member dengan seluruh fasilitas kemudahan yang bisa didapatkan. Oke. Ini Supermarket Laundry ini di Makassar kan ada beberapa. Ini semuanya kah memang menyediakan langsung pendaftaran gratis member atau di pusatnya saja seperti apa? Supermarket Laundry cuma satu. Ya, alhamdulillah itu yang pertama dan terbesar di Indonesia Timur di Jalan Pengayoman juga. Laundry-nya yang ada beberapa tersebar di beberapa, kebanyakan di Makassar ya. Ada juga di luar kota. Dan memang di situ kita siapkan semua yang dibutuhkan untuk berkembang, mulai dari peralatannya, perlengkapannya, edukasinya, hingga bagaimana mencari lokasi usaha. Semuanya disiapkan berarti ya. Terus kemudian bisa konsultasi juga langsung seperti itu dengan kelas-kelas yang disediakan oleh Asosiasi Laundry Bahkan Indonesia. kita ada database, ada sekitar 600 lokasi yang disewakan di daerah Makassar. Itu bisa diakses. Ibu mau beli paket laundry, ya ini ada 600 lokasi. Kira-kira pilih yang mana? Karena kita punya database-nya. Itu memudahkan orang yang mau berbisnis. Bahkan kita ada juga untuk pengelolaan. Kalau dia cuma punya dana, tapi tidak punya waktu dan tidak punya kalian, atau bahkan waktunya banyak tapi tidak ahli, atau dia ahli tapi tidak punya waktu, ya kita siapkan. Jadi kita bikinkan bisnisnya, kita kelolakan. Kalau nanti dia sudah bisa, baru kita serahkan. Dan ini terakhir deh Bang Haidir, sebelum kita tutup, Sapa Sulsel pada hari ini, boleh dong bagi tips dan trik kiat-kiat bagi pengusaha pemula yang ingin memulai usahanya di dunia laundry, silakan. Sebenarnya sih masalah mindset saja ya. Kalau kita berbisnis itu, yang kita pikirkan selalu apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita takutkan. Kalau yang kita harapkan, akhirnya kita semangat menjalani bisnis itu. Akhirnya selalu kita dipikirkan apa yang harus saya lakukan untuk bisa sukses. Karena kalau yang kita takutkan terus, akhirnya ini gimana kalau bangkrut, gimana kalau rugi, gimana kalau sepi, yang akhirnya dijalani itu bisnis dengan ketakutan, yang akhirnya nggak ada kepikiran apa yang harus dikerjakan untuk sukses. Dan itu ujung-ujungnya biasanya, anggaplah kalau baru sepi-sepi sedikit usahanya, langsung dia bilang, Joko bilang, memang Ji. Akhirnya itu yang membuat dia jadi tidak semangat menjalani bisnis. Selalu akhirnya yang terpikirkan apa alasannya kenapa dia bangkrut. Berarti mindset ini menjadi penting. Salah satu yang harus ditempa dulu sebelum mengembang ke tempat lain. Baik Bang Haidir, terima kasih sudah gabung bersama kita di Sapa Sulsel edisi hari ini, dan juga saudara bagi Anda yang ingin bergabung di Asosiasi Sekjen, maksud kami di Asosiasi Laundry Indonesia, dan juga mendapatkan akses-akses kelas dan juga pelatihan untuk bisnis pemula sebagai pengusaha laundry, silakan datang ke Supermarket Laundry di Jalan Pengayoman, hanya satu, boleh ketik di Google Maps saja langsung dapat. Kemudian silakan nikmati layanan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi Bang Haidir Halik sudah hadir di Sapa Sulsel edisi hari ini. Dan saudara, saya Gufron Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.